Maka syafaat itu ada dua. Syafaat yang Allah Jalla wa'ala tiadakan, yaitu syafaat yang tidak seizinnya subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Bahkan makhluk yang paling mulia dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika hendak memberi syafaat untuk orang-orang di padang mahsyar pada hari kiamat, beliau menyungkur sujud di hadapan Rabb-Nya, lalu berdoa kepadanya, memujinya, dan menyanjungnya. Dan beliau terus dalam keadaan sujud sampai dikatakan kepada beliau, "Angkat kepalamu, katakanlah, niscaya ucapanmu akan didengar, dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima." Jadi beliau tidak dapat memberi syafaat kecuali setelah izin Allah. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Yang memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Sedangkan orang yang disyafaati adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya setelah izin Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat untuk orang yang bertauhid. Adapun orang musyrik, tidak bermanfaat syafaat untuknya. Dan orang yang mempersembahkan kurban dan nazar kepada kuburan, maka ia adalah musyrik. Sehingga syafaat tidak bermanfaat untuknya. Kaidah ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia yang berbeda-beda peribadahannya. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh, ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan, dan ada pula yang beribadah kepada matahari dan bulan. Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Dan kesimpulannya, bahwa syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta tanpa seizin Allah atau yang diminta untuk orang musyrik. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat setelah izin Allah dan untuk orang yang bertauhid. Tidak membeda-bedakan mereka. Kaidah ketiga, bahwa Nabi SAW diutus kepada orang-orang dari kalangan musyrikin. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Sebagian mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Sebagian mereka ada yang menyembah berhala, bebatuan dan pepohonan. Dan sebagian yang lain menyembah para wali dan orang soleh. Dan ini termasuk dari buruknya kesyirikan, yaitu bahwa pelakunya tidak bersepakat dalam satu perkara. Berbeda halnya dengan orang yang bertauhid, karena sesungguhnya sesembahan mereka adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rob-rob yang berbeda-beda itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu kecuali nama-nama yang telah kalian namakan sendiri. Quran Surat Yusuf ayat 39 hingga 40. Maka termasuk sisi negatif dan kebatilan kesyirikan adalah bahwa pelakunya berbeda-beda dalam ibadah-ibadah mereka. Tidak ada satu ketentuan pun yang dapat menyatukan mereka. Hal ini karena mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar. Hanyalah mereka berjalan mengikuti hawa nafsu dan propaganda para penyesat. Akibatnya banyak timbul perpecahan di antara mereka. Allah telah membuat sebuah perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya
yang menjadi milik penuh seorang saja. Apakah keduanya sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 29. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah semata, keadaannya seperti hamba sahaya yang diperbudak oleh satu tuan yang dia bisa tenang bersamanya. Karena ia mengerti maksud dan keinginan tuannya, sehingga ia tenang bersamanya. Sedangkan orang musyrik, keadaannya seperti hamba sahaya yang dimiliki beberapa tuan. Ia tidak tahu tuan yang mana yang ia buat ridho dengannya. Setiap tuannya memiliki selera dan permintaan sendiri-sendiri. Setiap tuannya memiliki keinginan, dan setiap tuannya ingin agar budak itu ada di sisinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah membuat sebuah perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, yakni beberapa tuan memiliki seorang budak itu. Budak itu tidak tahu siapa di antara mereka yang hendak ia buat ridho, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Pemilik budak ini satu tuan saja, sehingga budak ini tenang dengannya. Inilah perumpamaan yang Allah buat untuk orang musyrik dan orang yang bertauhid.